Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tanda sikap orang yang rendah hati menurut psikologi. Adakah manusia yang benar-benar rendah hati? Adakah orang yang sudah cukup dengan apa yang ia miliki saat ini, namun tetap tidak merendahkan diri sendiri maupun orang lain? Berikut ini adalah ciri orang yang rendah hati menurut psikolog. Yang pertama, tidak berlaku seenaknya. Orang yang rendah hati tidak merasa bahwa mereka berhak berlaku seenaknya. Mereka tidak mudah protes ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain karena hal tersebut. Menurut seorang psikolog, terdapat tipe orang yang merasa berhak atas apapun, di mana mereka pantas mendapatkan perlakuan spesial atau pengakuan atas hal yang tidak mereka peroleh. Biasanya, orang seperti ini percaya bahwa dunia berhutang budi kepada mereka. Tentu saja, tipe kepribadian seperti ini tidak akan kita temukan pada orang yang rendah hati. Yang kedua, mereka tidak sombong. Cara termudah untuk mengidentifikasi bahwa seseorang merupakan individu yang rendah hati adalah mengetahui bahwa mereka tidak sombong. Orang yang sombong hanya memuaskan diri mereka sendiri tanpa memberi manfaat pada orang lain, sehingga membual adalah hal yang tidak berguna. Selain itu, orang yang sombong biasanya menunjukkan kurangnya harga diri dan merasa haus validasi. Orang yang rendah hati tidak membutuhkan itu semua. Mereka tidak merasa ada urgensi bahwa orang lain harus mendengarkan kehebatan mereka. 3. Dapat menghargai orang lain. Sikap rendah hati berarti tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. Kita dapat mengapresiasi dan menghormati orang lain sebagai individu. Hal ini juga bukan berarti kita harus selalu setuju dengan mereka, namun ketika ada perbedaan pandangan, kita tetap mampu menghargai mereka sebagai individu yang memiliki perbedaan cara pandang. Selain itu, menurut penelitian, individu yang rendah hati cenderung lebih senang membantu orang lain daripada individu yang merasa harga dirinya tinggi. Jadi, ketika kita menjumpai seorang teman yang selalu menjadi garda terdepan ketika orang lain butuh bantuan, atau tetap bisa bergaul dengan orang yang berbeda pandangan dengannya, mereka itulah orang yang benar-benar rendah hati. 4. Mau mengakui kesalahan. Cara yang baik untuk tetap menjadi orang yang rendah hati adalah dengan mengakui kesalahan diri. Sebab, menurut seorang psikolog, meminta maaf adalah hal yang sulit karena membutuhkan kerendahan hati. Jika kita ingin menjadi orang yang sederhana, kita harus mengakui bahwa terkadang kita semua melakukan kesalahan. Apabila hal itu terjadi, kita harus mengakuinya, lalu lakukan upaya perbaikan jika memungkinkan, dan meminta maaf kepada orang yang dirugikan atas kesalahan kita. 5. Dapat menerima masukan. Sesungguhnya tidak ada orang yang senang dikritik. Namun, jika kita ingin belajar menjadi manusia yang lebih baik, belajarlah untuk dapat menerima masukan dari orang lain. Hal inilah yang dipahami orang-orang yang sederhana. Mereka lebih dari siap untuk mendengarkan masukan, bahkan jika itu bersifat negatif. Selain itu, menurut seorang psikolog, kemampuan siswa rendah hati yang mampu menerima masukan ternyata dapat melebihi temannya yang secara biologis lebih berbakat, namun tidak mau mendengarkan saran apapun. Beberapa penelitian pun sudah menemukan bahwa kerendahan hati lebih penting untuk memprediksi kemampuan daripada IQ. 6. Memiliki kesadaran diri. Seringkali sikap rendah hati dan kesadaran diri berjalan beriringan. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki kesadaran diri dapat memahami kelebihan, kekurangan, kelemahan, dan kekuatannya. Kesadaran terhadap diri sendiri membantu mereka menjadi orang yang sederhana, sebab mereka tahu tidak ada manusia yang sempurna. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami hal-hal yang membentuk diri kita secara utuh sebagai individu, termasuk kepribadian, perilaku, nilai, kepercayaan, emosi, dan pola pikir. Jadi, dengan memiliki kesadaran diri, kita akan mengembangkan sikap rendah hati. Semakin kita mengenal diri sendiri, maka semakin kita enggan untuk berlaku sombong. 7. Mempedulikan orang di sekitarnya. Bagi orang yang rendah hati, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan satu sama lain. Maka dari itu, mereka berusaha mendahulukan kepentingan kolektif, baik itu keluarga, teman,
rekan kerja, bahkan masyarakat. Kita mungkin juga sering menemui orang yang sederhana melakukan donasi atau beramal dengan tujuan untuk membantu sesama. Mereka akan menjadi yang pertama bila itu menyangkut urusan menolong orang lain. 8. Mereka adalah orang yang sabar. Menurut seorang filsuf, ketidaksabaran muncul dari proses mental dan fisik yang spesifik dapat memacu kita bertindak sesuatu yang spesifik pula. Terkadang, manusia bisa tidak sabar karena mereka merasa usaha yang dikeluarkan menjadi lebih besar dari yang diantisipasikan. Selain itu, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, hal ini menjadi tidak adil. Namun, hal berbeda terjadi pada orang yang rendah hati. Mereka tahu bahwa dunia tidak berputar di sekeliling mereka saja, maka dari itu, mereka bisa menjadi individu yang sangat sabar terhadap orang lain maupun terhadap berbagai halangan yang dihadapi. Nah, itulah tanda atau ciri orang yang rendah hati menurut psikolog. Mulai tidak berlaku seenaknya, mereka tidak sombong, dapat menghargai orang lain, mau mengakui kesalahan, dapat menerima masukan, memiliki kesadaran diri, mempedulikan orang di sekitarnya, dan mereka adalah orang yang sabar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.